Harus kita akui ini adalah kepemimpinan terburuk Nahdlatul Ulama sepanjang masa ini sekarang. Kok bisa yang ngangkat Kiai NU sekarang dia jadi bela Ba'alawi, gimana? Timpang atau mengurangi. Dan ini saat sekarang ini banyak yang terjadi, nasib umat Islam yang besar ini, yang mayoritas ini, ya, nasibnya masih dicari nasibnya. Nisabnya sih sudah berlebihan, nasabnya sudah Masya Allah, tapi nasibnya yang masih dicari. Sudahlah, urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita, biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hasim, Syekhana Khalil, Senawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Kenapa kita masalahkan? Karena dulu Mbah Hasim merelakan dirinya dibantai, turut disiksa oleh penjajah waktu mempertahankan kemerdekaan kita. Nah hari ini masa kita diam, masih ada sisa penjajah. Kanjeng Nabi menggambarkan sebuah organisasi, apalagi organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama yang besar ini, yang terbesar, itu digambarkan bagaikan bahtera. Penumpangnya macam-macam, kelasnya macam-macam. Akhirnya masing-masing mendapat tiket masing-masing menurut ukuran kelas yang mereka dapatkan. Lalu ada salah satu daripada penumpang, karena mungkin kelasnya di bawah, ingin mengambil air, mengambil kampaknya, mengambil jalan pintas, ingin melubangi perahu ini agar dia mudah mengambil air. Yang lain tahu ini sebuah pelanggaran, ini perbuatan yang membahayakan. Tapi kalau penumpang yang lain ini bersikap tegas, akhadhu ala yadaihi, dipegang, kalau sudah diberikan peringatan tidak bisa, baru diadakan gerakan ketegasan, dipegang, diselamatkan, maka perahu ini dan semua penumpangnya akan selamat. Apalagi di tahun-tahun ini kita banyak bermunculan masalah-masalah besar, ya. Dan itu membutuhkan kesungguhan oleh PBNU. Tapi alhamdulillah satu persatu bisa kita lewati. Masalah Jakman sudah alhamdulillah, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau muncul ada isu-isu apa MLB atau apa dan sebagainya, itu justru itu masalah yang menurut PBNU hal yang wajar sebetulnya. Tapi kalau mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku, karena MLB itu kan tujuannya untuk memperbaiki. Nah sekarang sepertinya tidak ada yang mau diperbaiki. Apa yang perlu diperbaiki? Lalu ada apa dengan kepentingan MLB itu misalnya? Bukan kita itu takut, tapi bagaimana caranya, bagaimana bentuknya hal itu bisa dilakoni dengan. Saya ingat bagaimana Rasulullah SAW. Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa sekarang baru speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, majelasa duduk baik gawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kita ini bergerak Nahdiyin movement dari akar rumput. Kita paham kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa?
Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia, tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI. Berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo, itu yang kita pikirkan. Kalau bukan kita sekarang yang berani melakukan perlawanan, lalu siapa lagi, Kiai? Apa kita mau selamanya negara kita dijajah oleh mereka, begitu maksudnya? PBNU bungkam, PBNU, PCNU bungkam semua. Makanya kita ini mewakili Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena kiai-kiai kita banyak yang bungkam, kita yang speak up, kita yang ngomong, dan kita yang akan mengeluarkan fatwa untuk mereka. Kita nggak peduli dengan MUI, kalau perlu MUI kita kasih fatwa nanti. Sampai hari ini memang kadosi sing bergerak tetap hanya ekor. Kalau melihat dari struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama, sedangkan yang kita bela mati-matian ini adalah untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Kok kayaknya kebalik-balik lagi? Apa iya ketua umumnya kita nasihati? Kan nggak masuk akal. Artinya yang kita inginkan adalah jangan cara kula niki simpel, asal pucuk pimpinan ki ngono jane beres. Ngoten nggih. Tapi kita kan nyuwun sewu banget. Lagi-lagi dipunaturaken ini gerakan di bawah naungan Nahdlatul. Kita nggak akan mungkin keluar dari NU. Tapi lagi-lagi yang bergerak sampai hari ini hanya sebatas ekornya atau akar rumputnya, hutannya belum. Yang kita tunggu sebenarnya adalah hutannya. Kula nyikapi ngeten nyuwun sewu nggih. Kula ki tau kurung berita ada orang memasukkan uang. Uangnya palsu disita, yang membuat uang palsu ditangkap. Lah ini anehnya, ada orang memalsukan sejarah berdirinya NU. Bukunya sudah beredar, tapi statementnya cuman kaji lagi, evaluasi. Lah pembuat palsu ini biarkan saja. Mestinya kalau melihat yang itu, buku palsunya ditarik, yang membuat palsu ditangkap, gitu loh. Dendang beres, ngerti nggih? Setuju? Terus kenapa sekarang yang bergerak cuman ekornya aja? Ya itu tadi, kepalanya khawatirnya sudah masuk ke dalam kaidah itu. Bukan nggak tahu, ya tahu lah, pasti. Makanya kalau kawan-kawan ribut pengen ada MLB disegerakan, karena harus kita akui ini adalah kepemimpinan terburuk Nahdlatul Ulama sepanjang masa ini sekarang.